balik meja kerja, berpeluh keringat, cucur rempah raut teri diangkat, laptop di kanan, cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di selada gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini dalam episode membuat rice bed. Area yang aku gunakan ini adalah tempat yang waktu itu aku menanam singkong ya teman-teman. Nah, sudah aku rapikan. Aku juga menggunakan barang-barang yang tidak terpakai untuk membuat rice bed ini, yaitu menggunakan hebel-hebel yang bekas. Rencananya kita akan membuat 3 rice bed. Untuk awalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi di bagian dasar rice bed ini aku mengumpulkan daun-daun bekas untuk alasnya. Daripada dibuang, lebih baik kita manfaatkan biar menambah unsur hara tanaman. Selain itu juga mengurangi sampah yang kita buang. Selain sampah daun kering, juga aku memanfaatkan batang daun pisang. Batang daun pisang ini sangat umum banget ya kalau kita gunakan untuk membentuk kompos. Jadi sebelum ditutup ujungnya dengan ujungnya ini kita rapikan ya, kita isi dulu dengan tanah, kemudian batang-batang kering juga selain daun-daun kering. Nah, seperti ini ya. Bagian bawahnya selain tanah juga adalah kita campurkan daun-daun kering, ranting-ranting kering, dan juga tadi yang kita cacah adalah batang-batang pisang. Nah, ini yang untuk rice bed yang ketiga. Jadi kita gunakan tali supaya lurus sebelum hebel-hebelnya atau pembatas kiri, kanan, depan, belakang yang seperti ini kita pasang. Apa sih yang dimaksud dengan rice bed? Jadi rice bed itu kadangkala disebut juga sebagai bedengan. Rice bed ini adalah bak tanaman yang diberi pembatas, bisa berupa kayu atau seperti aku gini ya, ada batu bata kecil ataupun besar. Lahan penanamannya di dalam rice bed ini akan berisi tanah yang ditinggikan sehingga anti banjir. Tujuannya membuat media tanam lebih subur sehingga pertumbuhan tanaman pun akan lebih optimal. Nah, aku mau membuat media tanam yang berasal dari sisa-sisa tanaman ataupun tanaman-tanaman yang biasanya sudah mengering untuk membantu menyuburkan tanaman. Nah, seperti ini ya, kita mulai membuat pembatasnya yang berasal dari, kadang-kala ada yang berupa potongan juga aku kumpulin supaya pas. Nah, nanti kita isi tanah di bagian dalamnya sehingga posisi tanah itu lebih tinggi, semacam bedengan. Setelah itu kita akan tutup bagian atasnya dengan tanah dan kemudian kita biarkan kurang lebih hampir 1 bulan. Nah, sekarang ini sudah selesai, kita akan menanam kangkung dan bayam. Gunakan tongkat ini ya, kita membuat semacam lubang, tapi lubangnya ini agak panjang ya dari ujung ke ujung. Ini akan kita gunakan untuk menempatkan benihnya, jadi nggak acak-acakan gitu ya. Jadi kita bikin kayak garis-garis gini nih, dari seperti ini ya teman-teman ya. Keuntungan menggunakan sistem rice bed ini atau bedengan ini, dimana tanahnya ini akan lebih tinggi sehingga akan aman apabila terjadi curah hujan yang tinggi atau banjir. Jadi tanahnya itu biasanya untuk area yang akan kita tanam, bisa juga untuk tanaman lain ya, selain untuk tanaman sayuran seperti yang aku mau lakukan ini, seperti cabai, tomat, ataupun tanaman lainnya bisa menggunakan rice bed ini. Jarak antar lubangnya atau yang tadi aku garis itu adalah sekitar 1 jengkal atau 20 cm. Nah, di bagian ini yang tadi sudah diberi garis itu ya, nanti akan kita sebarkan benihnya, benih kangkung dengan benih bayam. Kita lanjutin ya teman-teman, kita akan menyiapkan area untuk menaburkan benih sayuran. Jadi untuk pertama kali aku akan menggunakan rice bed ini adalah untuk 1
area untuk kangkung dan 2 areanya adalah untuk bayam. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan dapur kita, ketahanan pangan di dalam rumah kita sendiri dengan melakukan seperti ini ya, apa istilahnya, memanfaatkan lahan yang ada, kemudian kita tanami agar bisa menghasilkan. Kangkung dan bayam ini adalah sayuran yang bisa membuat kita semangat apabila kita sebagai pemula yang suka berkebun ya, terutama bagi pemula ini cocok lah kalau menurut saya ya, karena apa, cepat untuk panennya, sekitar 1 bulan kita udah bisa menikmati hasilnya, dan untuk benihnya pun gak mahal-mahal, bahkan ada yang harganya benih 1000-an. Melakukan kegiatan seperti ini di pagi hari sama halnya kita dengan bergerak dan berolahraga. Apalagi pagi ini sinar matahari cukup cerah sehingga kita bisa memanen vitamin D juga sekalian untuk tubuh kita. Sekarang waktunya bagi kita untuk menebar benihnya, dan ini adalah benih yang aku tanam ya, kangkung. Seperti ini aku tidak melakukan perendaman dulu juga nggak masalah kalau kangkung ya, kita coba apakah nanti akan berhasil atau tidak. Jadi kita mulai taburkan di area yang tadi sudah kita buat lebih dalam ya, sekitar 2 cm yang aku buat ini. Yuk kita bersama-sama menebar benihnya untuk kangkung dan bayam. Dan ini adalah benih untuk bayam. Jadi kalau benih untuk bayam ini lebih halus banget ya dibanding tadi. Benih kangkung itu lumayan agak besar-besar ya. Jadi betul-betul kadang-kadang suka nempel kalau yang bayam ini. Kita pokoknya semangat aja untuk menanam sayuran ini, karena nanti kita bisa memanen sampai berkali-kali apabila kita tidak memanen dengan akar. Jadi kita hanya memotong. Sekarang kita tutup dulu ya dengan media tanam yang paling atas ini, seperti ini ya teman-teman ya, gampang banget pokoknya mah. Setelah selesai kita siram ya untuk awal ini. Jadi kita siram semuanya untuk memberikan kelembaban. Penyiraman kita lakukan tergantung cuaca. Jadi kalau misalnya panas banget, aku melakukannya itu penyiraman sehari 2 kali. Tapi kalau musim hujan kadang-kala juga enggak. Jadi jangan sampai terlalu lembab juga untuk media tanam yang akan kita lakukan untuk penyemaian. Jadi ini tidak disemai dulu tapi langsung ditabur di raised bednya. Setelah hampir 1 minggu untuk benih kangkung dan bayam itu mulai kelihatan. Kangkung itu lebih cepat ya teman-teman, biasanya nggak sampai 1 bulan 30 hari. Kalau misalnya pas bagus-bagusnya itu langsung tumbuh seperti ini kecil-kecil. Dibanding bayam memang sekitar 40 hari. Kalau kita deketin kangkungnya ini sebetulnya sudah cukup kelihatan ya, dan kalau sebentar lagi itu agak tinggi dikit, bagi yang suka juga bisa juga kita ambil untuk kita olah, itu rasanya lebih nyakrek, lebih renyah. Tapi kalau bayam yang ini belum ya teman-teman. Usia 2 minggu kangkungnya udah segini ya teman-teman. Jadi itu adalah sharing aku bagaimana memanfaatkan lahan yang kosong menjadi salah satu yang bisa kita lakukan dengan membuat yang namanya raised bed. Selain di raised bed seperti ini, tapi kalau misalnya lahan kecil pun sebetulnya kita bisa menggunakan pot-pot kecil ataupun polybag. Nah insya Allah ini sebentar lagi kangkungnya akan bisa kita panen, sedangkan bayamnya itu masih belum ya. Biasanya itu bayam sekitar 40 harian kalau tempat aku. Nah tapi sudah mulai kelihatan itu untuk bayamnya pun daun-daun yang kecilnya.
Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengharapkan masukan lagi dari teman-teman untuk perbaikan dan semangat kita dalam berkebun. Yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai, Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di sela